Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ata ma ba'du. Yang saya hormati semuanya yang hadir, yang ngakunya masih punya kehormatan, padahal hampir semuanya sudah tidak punya kehormatan karena sudah hilang sejak malam pertama masing-masing. Khususnya Sahibul Bait Hadratus Syekh Al-Mukarram Jupri apa Al-Cikrai gak enak ya iki sik dulur terus neng kirang santer atau sih coba kirangnya ini ngadeg bukan suaranya yang kurang jelas, telinganya yang perlu bersih-bersih. Mohon maaf atas kejujuran saya. Saya ini masih dulur sama Sahibul Bait dan alhamdulillah saya belum pernah kesini. Gorong tahu diampirno. Berarti rene kuatir termasuk tamu tak diundang kan ya gak enak dikon mulih kok. Dan tadi alhamdulillah beberapa kali kesasar. Padahal drivernya itu sudah ketua IKA Bumalang. Sampai Mbah Gogel itu nggak kenal. Padahal perasaanku tuan rumah sudah tercemar di mana-mana. Mbah Gogel nggak kenal belas. Ya Allah. Begitu masuk sini alhamdulillah. Mangkane golek ndonga muga-muga dan deres banjir. Tibake jagakno glumbange tangga-tangga iku iwake ucul nang ngarep kene. Alhamdulillah saiki wis rada ganteng. Barokah biyen golek takon gosok. Biyen itu kan penuh dengan kegelapan. Takon gosok cek rada kuning. Hasilnya wis ngene iki wis. Alhamdulillah. Lumayan timbangane biyen istiqomah dalam kegelapan biyen. Yang saya hormati semuanya aja, termasuk yang mimpin tahlil. Alhamdulillah Yusuf yang mendapat hidayah aja kayak begini. Saya nggak bayangkan seandainya tidak mendapat hidayah itu kayak apa itu. Kori, padahal modelnya korak itu. Untung nggak keliru nyanyi, biasa nyanyi. Saya itu serokokan soalnya baru kayak kasetnya laris. Ya. Genap alumni MMA 96. Padahal perasa aku sih nggak lulus lagi. Untungnya nggak ada yang tahu cuma saya ini. Gak kata sebut ora. saya tembe duki mau Gus. Ojo. Saya enggak tahu. Saya ngerti lah kamu itu besar kemaluannya saya. Makanya kata sebutkan ke sana. Kalau saya disuruh mau itu, wong tuan rumah itu biasa mau itu. Bisa saya cuman maidu saya. Jadi saya bersyukur pertemuan ini dilaksanakan di sini. Nek iso pertemuan maneh golek sing omahe luwih ndlesep nang iki. Ji ono ta sing luwih ndlesep. Masyaallah. Ket nok pondok biyen Jupri senengane golek barang ndlesepan. Sampai saiki omahe yo ndlesep ya Allah. Wis. Untung Pangeran Rahman Rahim. Momong gak mbu yo apa Jupri. Jadi bapak ibu sekalian, tak celuk bapak ibu aja rada nangis. Kalau tak sawan no akeh sing luwih tuwa timbangane aku. Iya. Kang ngono sampean kakean urusan jare. Sudah ada yang meninggalkan dunia hitam. Saya datang ini Pahim saya pernah ke rumahnya. Mergo pinter tak parani. Nah, awakmu kan goblok kata orang.
Begini, saya perlu cerita ini yang agak serius ya. Kalau tadi kan guyon tok kan sawangannya gak enak. Misalkan aku pemain ludruk. Saya ini guru matematika, jadi bukan pemain ludruk. Saya kebetulan sekarang ini mendapatkan amanat pertama di PWNU Jawa Timur. Saya diminta menjadi wakil ketua bidang kaderisasi dan pengembangan SDM. Miliki mawon. Monggo. Masuk aja. Kok Jakarta ini? Kok iso lemu ya? Daril. Daril itu Bril Jombang tapi no alas-alas omae. Ril kene Ril. Pemarane ya. Kiai komplain balik kirang celah. Oh iya. Alhamdulillah wis ganteng kon saiki Ril. Masuk, monggo masuk. Jupri, salone Kak. Sing jero ya salis tok. Sing jero itu ae. Kok iso bareng wong Jember mbek wong Malang itu iso bareng. Selamat Gus. Iki masih cilik ini bendara ya. Bendara mantap. Bendara Kabu Jember. Alhamdulillah. Naik. Nek cilik ini ketorone duit gak patek akeh. Alhamdulillah ini banyak yang dari jauh pada datang. Cak Misbah nggak bawa ukir-ukiran ya? Omae iki butuh ukir-ukiran soalnya. Butuh ukir-ukiran. Lupa yang saya hormati juga MC. MC itu kan mestinya mantan cantik. Padahal juga nggak pernah cantik loh perasaanku. Petingginya Mu'alimat 96. Kan paling tinggi kan? Tingginya kan yang paling tinggi. Ya paling tinggi. Kita di Tambak Beras itu punya orang yang bisa kita banggakan. Yang tadi sudah disinggung oleh Sohibul Mbak Yeva. Kebetulan hari-hari ini saya diminta oleh Unwara Universitas Wahab Rasulullah untuk mencari informasi, mencari data tentang NU, khususnya tentang masalah. Sudah 2 kali diadakan pertemuan para pemerhati NU. Jadi kami itu menyebut diri kami itu pemerhati NU. Kalau dianggap ahli sejarah kan ya kemoncolan. Pemerhati NU di Jawa Timur itu ada 11 orang yang sudah didata. Dalam pertemuan 2 kali, pertemuan itu selalu diadakan di Jalan Raya Darmo 96 Surabaya yang dulu kantor PWNU dan sekarang kantor TV 9. Itu kita temukan bahwa sejarah NU itu ada 1 yang hilang, 2 dihilangkan, 3 dibelokkan, dan 4 belum ditemukan. Jadi sekarang yang harus sejarah NU itu tidak ada. Silahkan Anda lihat di buku sejarah yang ada di SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK. Tidak ada sejarah NU itu. Karena 4 ini, ada yang hilang, ada yang sengaja dihilangkan, terutama zaman Orde Baru, ada yang dibelokkan, dan ada yang belum ditemukan. Nah, kami dengan tim ini, kebetulan ketua timnya di IMDZ, sudah mencetak 1 biografi Mbah Wahab yang launchingnya tanggal 12 Oktober 2024 yang lalu. Tapi karena keterbatasan dana sehingga hanya mencetak 1000. Dan ini saya kemarin ketika pertemuan kedua saya minta mencetak 10.000, tapi ternyata tidak mampu, mungkin hanya mencetak 4.000.
itu biografi Mbah Wahab edisi pertama. Kita sekarang sedang mempersiapkan biografi Mbah Wahab edisi kedua, 3, dan 4. Jadi langsung kita akan mencetak 4 edisi. Sudah berhasil 1, tinggal 3. Dari mana datanya? Ternyata data-data tentang Mbah Wahab dan tentang NU itu berada di rumahnya Mbah Yai Burhan. Mbah Yai Burhan ini dulu bendahara Tasfirul Afkar, bendahara Nahdlatul Wathon, dan sekaligus bendahara NU yang pertama. Mbah Burhan itu menantu dari Mbah Yai Kahar. Mbah Kahar itu ulama yang sekaligus saudagar yang paling sugih di sekitar Ngampel. Beliau membagi hartanya menjadi 2. Separuh diberikan kepada anaknya, diserahkan kepada anaknya untuk bisnis dan juga untuk ekonomi keluarga. Separuh diberikan mantunya yang namanya Mbah Burhan untuk kepentingan dakwah. Saya mikir-mikir Mbah Kahar itu kayak Umar bin Khattab. Ketika perang Tabuk itu kan perang yang paling sulit dalam sejarah Islam. Sampai Kanjeng Nabi itu kan keluar masuk ke pasar untuk mencari donatur. Cocok saiki bakrin, Kanjeng Nabi biyen yo bakrin. Dan memang kan sing sampean biasa bakrin tenang ae, bak Kanjeng Nabi. Tak usah isin. Rata-rata sing biasa bakrin kan gak isin koyo Jupri kan. Sudah lama kehilangan kemaluan ini sudah. Biasa bakrin. Nah, saat itu Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Saking akeh Kanjeng Nabi takon, kok demikian banyak Abu Bakar? Bagaimana dengan keluarga? Keluarga saya cukup Allah dan Rasulnya. Umar separuh hartanya, Utsman 1/4 hartanya. Tapi 1/4 itu 1000 onta. Onta itu yang kalau sekarang kalau yang bisa digunakan untuk membayar dam itu kira-kira ya 20 juta. Jadi kalau 1000 onta ya 20 miliar. Itu sumbangan Utsman. Awake dhewe ora mungkin. Kayak gambar gareng ah. Nek 20.000 mungkin. 20 miliar. Abdurrahman bin Auf juga 1/4 hartanya itu setara dengan sekitar 5 miliar kalau sekarang. Jadi biyen iku nek nyumbang kok ngono akeh. Saiki sumbangan ngono suwange wis pokoke. Paling nang kotak masjid ya klinting ngono. Ya. Sampeyan misalnya ono dompet, ono duit abang, biru, ijo, ambek gambar apa jenenge? Patimura nyekel pedang. Sing sampeyan berapa untung sing ndi? Patimura. Jadi Mbah Kohar itu seperti itu. Dan Mbah Burhan ini bagian ngumpulno duit dari saudara. Yang duit itu diantaranya digunakan bahwa berangkat tahun 1923 ke Mesir. Bahwa sudah pernah ke Mesir sih jarang diekspos. Menghadiri pertemuan ulama sedunia. Bahwa itu mewakili Tasfirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan mewakili Hayat Amirul Masajid tahun 1923. Kemudian 1928 bersama Mbah Yai Naim atas nama hukum Hijaz yang sangat terkenal itu. Jadi Mbah Wahab itu ternyata setelah saya ke dalamnya Mbah Burhan yang kemudian menjadi milik Mbah Umar. Mbah Umar itu ketua Ansor pertama. Sekarang rumah itu ditempati putranya Mbah Umar namanya Yai Khismi. Data tentang Mbah Wahab itu luar biasa. Nyuwun sewu. Data tentang Mbah Hasim, tentang Yai Yai Asep tuh, Yai Abdul Halim. Itu nyuwun sewu, tidak ada 1/5-nya Bapak. Yang paling banyak setelah Mbah Wahab itu ternyata data tentang Mas Alwi Abdul Aziz yang mengusulkan lambang NU. Baru kemudian yang ketiga Mbah Yai Ridwan Abdullah yang membuat lambang NU. Jadi setelah saya pelajari ternyata dulu ketika berdirinya NU, orang yang paling sibuk nomor 1 Mbah Wahab, nomor 2 Mbah Yai Mas Alwi Abdul Aziz, dan yang ketiga Mbah Yai Ridwan Abdullah yang paling sibuk. Dan data-data yang ada di Mbah Burhan itu paling banyak Mbah, sekitar 40%. Ternyata dulu ada yang namanya Suara NU. Suara NU itu
setiap terbit itu penuh dengan tulisan Mbah Wahab ini yang kita tidak tahu ternyata. Mbah Wahab dulu ternyata penulis hebat, aktivis nulis tentang sandal jepit, nulis tentang sikat gigi, nulis tentang apa itu dikomentari semua. Jadi yang paling banyak itu Mbah Wahab. Ya cuman memang kalau musim kita mungkin tidak banyak waktu Mbah Wahab, karena waktunya untuk pergerakan yang luar biasa. Karena itu pada hari ini saya akan cerita tentang Mbah Wahab. Tentang masalah Mbah Wahab nikah saya tidak tahu, tapi saya pernah dapat cerita dari bule saya, adiknya mertua saya. Dulu Mbah Wahab ketika ditinggal mati oleh istrinya sebelum berolah, kemudian Mbah Wahab itu minta tolong pada Mbah Ja'far, mbahnya istri saya. Jadi istri saya anak putrinya Zainul Arifin bin Ja'far bin Abi Hasan yang makamnya di Segor. Mbah Ja'far itu santrinya Mbah Hasbullah, bahkan menjadi lurah pondok. Jadi mbah mertua saya itu dulu santrinya Mbah Hasbullah, lurah pondok Tambak Beras. Biyen lurah pondok itu mesti jaduk dan mesti alim. Nah Mbah Wahab itu ketika istrinya meninggal kemudian bilang sama Mbah Ja'far, kalau panggil Kang, aku golek bojo. Ya mungkin Mbah Ja'far konsultasi dengan Mbah Yai abah beliau Mbah Abu Hasan, sehingga kemudian mendapat Bunyai Rohmah. Bunyai Rohmah itu kata bule saya itu masih sepupunya Mbah Ja'far. Bunyai Rohmah itu masih sepupu dengan Mbah Ja'far. Makanya istri saya dulu ketika mondok di Latifiyah, Bunyai Rohmah itu bilang sama istri saya, kau niku nek nyeluk mujidah iku bule, nyeluk Hasib iku Pak Le. Saya tanya, "Apa nih nyeluk Bunyai mujidah bule?" Mboten wantun jere. Ya, tapi pernah gitu. Mbah Ja'far Mbah Wahab itu sejak tahun 1912 ketika beliau masih di Mekah menjadi ketua SI cabang Mekah, itu sudah minta izin kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi yang organisasi ini untuk menampung aspirasi ulama-ulama pesantren dan pedesaan. Tapi Mbah Hasyim belum mengizinkan. Nunggunya itu sampai 14 tahun. Bayangkan sabarnya Mbah Wahab itu. Wonge alim jaduk tapi tawaduknya namanya guru iku masyaallah. Saiki lagi iso dalil siji ngono wis mangani guru. Ya. Rumoso pinter ambek gurune iku masyaallah. Mbah Wahab itu tawaduknya nunggu 14 tahun. Nah, sambil menunggu restu ini Mbah Wahab mendirikan Hayat Ta'mir Masajid, mendirikan Tasbihul Afkar, mendirikan Nahdlatul Wathon, mendirikan Nahdlatul Hujah, dan banyak lagi organisasi yang lain sambil menunggu. Terakhir Mbah Wahab itu riyadhah di Mbah Sunan Ampel selama 41 hari. Pada hari ke-41 beliau mengajak seorang pemuda namanya Maskur, yang kelak kemudian menjadi Kiai Maskur yang makamnya di di Masjid Sabilillah Blimbing Malang. Karena Kiai Maskur itu adalah komandan pasukan Sabilillah. Jadi dulu itu ada Sabilillah, ada Hizbullah. Kalau Sabilillah itu pasti NU karena barisan kiai dan santri. Kalau Hizbullah itu pasukan Islam gabungan, tapi komandannya tetap dari NU, Kiai Zainal Arifin dari Sengapana, wakilnya itu pengasuh Gontor. Nah, Kiai Maskur itu ketika masih muda pernah diajak Mbah Wahab pada tirakat yang ke-41 hari ke-41. Sampeyan bayangno, sampeyan tirakat 3 dina lho. Iki 41 dina ning ngene Mbah Sunan Ampel. Kiai Maskur cerita pada hari ke-41 beliau itu mendengar dialog antara Mbah Wahab dengan Mbah Sunan Ampel. Mbah Wahab itu minta izin, minta restu kepada Mbah Sunan Ampel untuk mendirikan organisasi yang tujuannya itu 3. 1 untuk mengusir penjajah, 2 untuk mempertahankan syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang ketiga supaya wong-wong gelem sembahyang. Ternyata kata Kiai Maskur, beliau mendengar Mbah Sunan Ampel itu memberikan restu kepada Mbah Wahab.
bahkan mendoakan Mbah Wahab supaya berhasil dengan ikhtiarnya itu. Setelah selesai dari Mbah Sunan Ampel, Mbah Wahab sowan kepada Mbah Hasyim, ya, menceritakan dialog beliau dengan Mbah Sunan Ampel. Kata Mbah Hasyim, aku setuju, tapi aja saiki, tak tirakatane dhisik. Ternyata Mbah Hasyim itu tirakatnya suwi. Kata Mbah Yai Munib itu sampai ketemu Kanjeng Nabi 6 kali. Dan dari rangkaian tirakat itu salah satunya selama 41 hari, tiap hari mengkhatamkan membaca surat Al-Kahfi 41 kali. Moco surat Al-Kahfi 41 bendino selama 41 hari. Ini sebagai bagian dari riyadhah, ya, untuk memberikan restu. Jadi untuk memberikan restu itu butuh riyadhah kayak gitu. Saking suwene riyadhah sampai Mbah Wahab itu cara saiki iku apa ya? Gak kuat ngempet. Akhirnya Mbah Wahab sowan pada gurunya Mbah Hasyim yang termasuk guru beliau, yaitu Mbah Khalil Mangkalani. Nyuwun kepada Mbah Khalil agar Mbah Khalil memerintahkan, yang bisa memerintah Mbah Hasyim kan Mbah Khalil, memerintahkan kepada Mbah Hasyim supaya menyelesaikan riyadhahnya dan segera mengizinkan bahwa untuk mendirikan organisasi. Maka kemudian Mbah Khalil mengutus salah satu santrinya namanya Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin untuk memberikan isyarah kepada Mbah Hasyim kalau riyadhahnya sudah cukup. Pertama dengan tongkat dan yang kedua dengan tasbih. Mbah Yai As'ad sendiri itu adalah ponaknya Mbah Hasyim. Ibunya Kiai As'ad itu adik misangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi si bolo kabeh bulet pokoknya. Nah, setelah dapat restu barulah kemudian dimulai proses berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Wathon itu berdirinya di kantor PCNU Surabaya sekarang, Jalan Bubutan. Ya. Kalau berdirinya NU itu titik koordinatnya di Jalan Kertopaten. Di mana itu? Rumahnya Mbah Wahab. Rumahnya mertuanya Mbah Wahab namanya Haji Musa. Ya, itu Kertopaten. Sayangnya para pendiri NU, para kiai-kiai itu banyak yang tidak mau ditulis. Mbah Burhan sendiri yang sekarang rumahnya digunakan Yai Hisni itu sempat bilang, jenengku ojo ditulis. Saya pernah membaca tulisan yang tertulis itu hanya 12. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Suri, Mbah Asad, ada Mbah Abbas Bunter, ya, hanya 12. Tapi ada yang cerita, saya pernah ada tulisan yang hadir itu 65. Ada yang pernah cerita ke saya, datanya itu ada 110 yang hadir. Dan itu sebagian besar tidak mau ditulis. Kiai-kiai kita dulu itu saking ikhlasnya, jasa yang begitu besar itu tidak mau ditulis. Ya. Jadi ini bedanya wong biyen sampai saiki. Wong saiki gak patek berjasa minta ditulis. Biyen jasanya gede gak belum ditulis, saking ikhlasnya. Ya. Biyen itu bener-bener ngurusi NU, saiki malah ngerusui NU. Biyen bener-bener menghidupi NU, kalau sekarang banyak yang mencari penghidupan di NU. Bedanya wong biyen sampai saiki. Jadi karena itu saya harus menyampaikan beberapa jasa Mbah Wahab, karena sampean itu santri Mbah Wahab. Saya pernah ketemu dengan orang yang ahli riyadhah. Poso itu selalu tahu. Ini terjadi tahun 2016 ketika menjelang Munas IKABU yang kedua. Saya kan ketua IKABU mulai 2011. 2016 menjelang Munas itu ada teman saya yang ahli riyadhah itu bilang ke saya, Gus, kula matur kepanggih Mbah Wahab. Salam dateng panjenengan. Rasane ku madhep. Wah, salam aku. Enten apa? Sampeyan tetep dikongkon maculi sawahe Mbah Wahab. Niku maksudnya apa? Yo IKABU iki ojo diculno. IKABU kok ojo diculno. Karena waktu itu saya itu kepingin supaya 2016 ketika Munas itu saya diganti. Saya menyiapkan 3 orang menjadi calon pengganti saya. Ternyata tidak boleh.
Sehingga 2016 itu akhirnya saya dipilih secara aklamasi menjadi ketua IKABU lagi periode kedua. Maka jadilah saya ini ketua IKABU mulai 2011 sampai 2022. Itu sawai Mbah Wahab itu nomor 1 Bahrul Ulum, nomor 2 NU. Makanya sampean niku nek iso ya, nek iso yo nek gak iso ya bisa-isano ngurusi NU. Tidak harus menjadi pengurus karena di NU itu tidak penting sampean itu menjadi apa. Perhatikan ini, di NU itu tidak penting kita itu menjadi apa, yang penting kita melakukan apa. Sing diakoni santri oleh muassis khususnya Hadratus Syambasul iku sapa sing gelem ngurusi NU, duduk sapa sing dadi pengurus NU. Gak penting dadi pengurus. Apa maneh pengurus gak tau gelem ngurusi, malah ngrusui, malah dadi urusane pengurus. Awakmu guyu kok pengalaman sih Rek. Modele lho modele. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, gelem ngurusi. Nek bahasane bahwa tetap maculi sawai bawah. Karena itu sekalipun saya sudah bukan ketua umum IKABU, nek diundang IKABU saya berhati. Aku seiling pesene. Pokoknya nek diundang IKABU dia masih gak jadi ketua IKABU, saya tak tekani selagi saya bisa. Apalagi ketika masih jadi ketua dulu, beberapa kali banyak orang cerita didatangi oleh bawah. Saya pernah acara di IKABU Blitar ini Mas Imron ini yang Blitar. Waktu di pondoknya almarhum Yai Nurholis, pondok Mambakus Syafaatul Quran. Acara di lantai 2. Turun dari lantai 2, Mbah Yai Nurholis ini teman karibnya Mbah Yai Jamal ketika ngaji ke Mbah Yai Sotik. Mbah Jamal dan Yai Nurholis itu teman akrab ketika mondok di Mbah Sotik. Bedanya kalau Yai Jamal banyak memperdalam ilmu syariat, Mbah Nurholis itu ilmu hakikat. Jadi indera keenamnya luar biasa. Turun dari lantai atas, saya itu dipegang pundak saya oleh Yai Nurholis. Beliau mengatakan begini, Gus, alhamdulillah ini orang sedaya Gus. Sinten mau Yai? Ono Mbah Hasim, ono Mbah Wahab, ono Mbah Bisim. Jika aku rasanya mengkor, ya Allah, acara yang sederhana kayak ini begini. Kita kan. Saya teringat dulu ketika saya masih kuliah. Saya kebetulan kos itu satu kontrakan itu semuanya alun takbres. Kita sering mengadakan riyadhohan, ya wiritan. Suatu malam ketika saya selesai wiritan itu, besoknya saya ketemu guru saya. Guru saya bilang begini, Gus, namanya kata apa? Mboten ditinggal apa-apa. Lho sama iki apa? Mbah Wahab rawuh. Mbah Wahab nyambangi murid santri-santri ini sing tetap gelem istiqomah wiritan. Ya. Mbah Wahab itu seneng enek santri-santrinya gelem kumpul-kumpul, gelem wiritan, riyadhoan iku sama. Ini saya sampaikan, sampean itu bener ngerti. Ya. Aku sih gak ketok, gak ngerti, tapi guru saya yang cerita kepada saya. Itu kehebatannya Mbah Wahab itu kayak gitu. Jadi menunggu waktu yang begitu lama, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena Mbah Wahab itu sudah yakin organisasi yang akan beliau dirikan itu tidak akan luar biasa kalau tanpa restu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, jadi menunggu restu itu lama. Mbah Wahab itu tahun 1923 sudah mewakili umat Islam dari Hindia Belanda, mewakili Tasfirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan juga mewakili Hayat Ta'mir Masajid menghadiri pertemuan ulama-ulama sedunia di Mesir. Ketika seperti itu, yang bagian golek duit itu Mbah Burhan, Mbah Hasan Kipo, ya, itu yang paling banyak mencarikan uang. Dan dulu kiai-kiai itu semuanya kaya yang ngurusi NU. Semua kiai itu dibikinkan usaha. Yang belum punya usaha dibikinkan usaha. Kenapa? Supaya kiai-kiai itu gak mikir urusan dapur. Dapur sudah selesai, fokus ngurusi NU. Jadi gak kepengin ngurusi NU terus oleh sangu, gak kepengin. Soalnya wis duwe sangu dewe-dewe.
Ya. Nah, coba sampean pikir bahwa Wahab itu kampanye NU keliling Hindia Belanda sampai ke Raja Ampat itu 2 kali. Raja Ampat itu Papua, ke Maluku, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, NTB, NTT. NTT itu ada 1 rumah yang 2 kali datangin Mbah Wahab, dan semuanya dengan biaya sendiri. Bayangin, sampai Mbah Wahab tuh nek mari acara NU ini ngedol sembarang kali ya. Ya ngedol tanah yang ada di Gresik, di Sidoarjo, di Surabaya, di Mojokerto. Saya itu banyak orang selesai acara NU malah tuku tanah. Ukurannya agak ngelokno ya. Mbah Bisri yang juga adik iparnya Mbah Wahab. Saya masih ingat tahun 1980 itu beliau kan wafat. Beberapa bulan sebelum wafat saya itu diajak Abah riyayan nang Mbah Bisri. Saya masih ingat tuh nenggene dalam kesepuan Mbah Bisri itu ono tongkat yang selalu dibawa Mbah Bisri kemana-mana. Ketika wafat Mbah Sodik itu Mbah Bisri teman karibnya Mbah Sodik yang gurunya Kiai Jamal itu. Mbah Sodik dan Mbah Bisri itu 2 orang yang sama-sama sakti, sama-sama alim, sama-sama ahli riyadhah. Ya. Sehingga sekalipun Mbah Bisri sudah wafat, hari ketiga atau keempat ketika Mbah Sodik itu ziarah ke makamnya Mbah Bisri, 2 orang sahabat itu masih bisa jagongan, si iso omong-omongan sekalipun berada di dunia yang berbeda. Ya cuman mungkin gak iso ngopi bareng. Aku soalnya gurung kayak kopi ket mau. Aku gak ngongkon enggak, cuma biasanya aku tak durung nyetel niku dikai kopi dhisik. Iki mang mbok gak ngerti balas tuan rumah. Gak ngongkon ya. Biasane. Bapak kapok kapan maneh gojlok ya. Soalnya biasanya nyekelnya gojloki wong. 2 orang ini jago. Pada saat omong-omongan diantaranya ya Sodik itu tanya Mbah Bisri, bagaimana keadaan sampai sekarang? Jawabannya Mbah Bisri, alhamdulillah ya Sodik, dosa-dosaku disepuro karo Gusti Allah, salahku disepuro. Uripku saiki rasane enak, nyaman, luwih enak, luwih nyaman dibanding waktu aku urip nang donya. Itu jawaban Mbah Bisri. Akhirnya Mbah Sodik takon, Mbah Bisri, kenapa dosa sampean disepuro Gusti Allah? Salah sampean di ngapura Gusti Allah. Kenapa sampean saiki uripe kok enak, luwih enak timbangane sampean waktu urip nang donya? Dalam kisah ini kata Mbah Sodik, Mbah Bisri terus nyepot klambine, benike dibuka. Di dadanya itu tertulis Nahdlatul Ulama. Mbah Bisri mengatakan, aku koyok ngene iki mergo aku ngurusi NU. Mbah Bisri ku duwe ngon-ngon, ya sapi, ya kebo, ya wedhus dan lain-lain. Nek ana acara gede kaya muktamar, ana kombes, ana munas alim ulama, itu ingon-ingonane didol. Wis didol kabeh, ketuapane dipanggil iki sumbanganku kanggo NU. Akhirnya mendapatkan restu dari Pak Hasim dan kemudian berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926, 16 Rajab 1344 Hijriah di Kertopaten. Tapi saya tidak mungkin cerita detailnya karena waktu. Jadi prosesnya panjang, nggak seperti yang kita duga. Prosesnya berbelit-belit menghindari Belanda. Karena sesungguhnya berdirinya bukan tanggal itu, tapi sebelumnya. Tapi karena ketahuan Belanda maka ditunda. Tapi saya pernah mendengar Gus Dur waktu haflah kalau nggak salah 2004 atau 2005 saya lupa. Saya pernah meminta kepada Durya Tambak Beras, tolong dibuka kembali ceramahnya Gus Dur pada saat haflah. Kalau nggak 2004, 2005, pokoknya setelah beliau tidak jadi presiden. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya NU itu berdirinya di Tambak Beras, di rumahnya Mbah Wahab. Tapi karena kepentingan politik, supaya NU itu cepat menyebar, supaya dikenal luas, maka deklarasi berdirinya NU dipindahkan ke Surabaya. Itu pun karena Mbah Wahab punya rumah di Surabaya, di Kertopaten.
Jadi kalau sampean melihat data tentang pendiri NU, kalau tertulis KH Abdul Wahab Hasuwah, itu alamatnya Surabaya, bukan Jombang. Yang Jombang itu Mbah Hasim dan Mbah Bisri. Mbah Wahab itu alamatnya Surabaya. Memang berdirinya itu di rumah Mbah Wahab yang Surabaya atau rumah mertuanya. Ya, Kaji Musa namanya. Ya, pengusaha yang sangat kaya ya di Surabaya. Jadi Mbah Wahab itu kaya itu salah satunya ya karena dari mertuanya. Di samping beliau pinter dagang, pinter usaha. Karena waktu itu hampir semua kiai-kiai di blasing gurung usaha digawekno. Kalau saya ini kayak usaha, gak toko, gak warung pokoknya supaya gak mikir pawon blas, fokus untuk mikir NU. Karena itu kiai-kiai dulu itu all out kalau mikir NU itu. Gak kepengen disangoni malah ngetokno. Itu dia. So sekalian yang saya hormati. Kemudian saya meloncat tahun 1934. Mbah Wahab itu membuat lagu yang kita kenal dengan Yalal Waton, Subhanallah. Sesungguhnya lagu ini dulu oleh Mbah Wahab disiapkan menjadi lagu kebangsaan kalau merdeka. Ya cuman dulu itu ya bahasa Arab, tidak pada bahasa Indonesianya. Kalau ada bahasa Indonesianya Mbah Wahab di penjara. Hanya ketika kemudian Indonesia merdeka, lagu ini ditolak oleh orang-orang Muslim karena bahasa Arab. Maka akhirnya yang disepakati menjadi lagu kebangsaan itu lagu yang diciptakan oleh orang non-Muslim, Wage Rudolf Supratman, ya, supaya orang Jawa itu gak kangelan nyebut dan tidak dicurigai W.R. Supratman. Kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya Wage Rudolf Supratman. Lagu itu tidak persis seperti yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Jadi ada yang diubah, ada yang dikurangi. Ya. Setelah itu diasmai. Ini yang penting. Sing asmai ya kiai NU. Selain NU kan gak iso ngasmai. Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Abbas, Buntet, Mbah Abbas Cirebon itu yang ngasmai. Makanya lagu kebangsaan Indonesia Raya itu sekalipun yang membuat itu orang non Muslim, tapi getarannya luar biasa. Terutama kalau sampean berada di luar negeri, apalagi sampean sedang mewakili Indonesia di forum internasional. Lagu itu bikin semangatnya luar biasa. Karena itu kalau kita sedang ada nyanyi Indonesia Raya, sing hikmat. Saya itu sering ya, bahkan di forum-forum resmi. Saya pernah ya, ketika masih belum jadi kepala Kemenak dulu itu mewakili kepala Kemenak di Jombang itu pertemuan dengan kepala-kepala sekolah sak Jombang. Itu tingkat SLTP dan SEDA waktu itu. Di depan tuh saya mewakili kepala Kemenak, kemudian ada Pak Komandan Kodim, ada Komandan Koramil, ada kepala dinas, Komandan Polres, Kapolres, ya, sama kepala dinas. Ketika nyanyi Indonesia Raya, yang paling depan itu kepala sekolah, tapi di luar pesantren ya saya sebutkan, tapi bukan bawa beras. Nyanyi Indonesia yang menyekel buku ambek ngenang ini. Ini hari biasa seharian, kudu tak sawat sepatu ya. Ini nyanyi Indonesia Raya ada brand model kayak gini. Sini pondok. Untung Pak Kapolres dan Komandan Kodim nggak tahu ini kalau dari pesantren. Dan memperbesar kemaluan pesantren jadinya. Jadi itu siap. Tandanya kita siap untuk mengisi dan mempertahankan NKRI. Itu tahun 34. Tahun 36 Mbah Wahab itu menginisiasi Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin. Muktamar ini dilaksanakan untuk membuat desain kalau Hindia Belanda merdeka. Bayangkan. Ketika kurang 9 tahun NU itu sudah membuat desain, grand desain kalau merdeka. Bentuknya nanti apakah kerajaan, apakah federasi, atau apa. Ternyata kesimpulan muktamar itu nanti kalau merdeka namanya Darussalam, bukan Darul Islam. Negara, bukan negara yang berdasarkan agama Islam, tapi negara yang aman, yang damai, yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi kondisi Indonesia sekarang itu sama dengan kondisi Indonesia yang diinginkan NU sejak tahun 1936. Durung ono sing liyane iku ngomong bentuk negara. NU itu
Jadi kalau dikatakan NU itu organisasi tradisional, salah. NU itu organisasi yang sangat modern, sangat maju. Walaupun wonge modele ya sing akeh sarungan, bahiaan. Ya. Jalur sumbangan. Ya. Yang dikatakan organisasi modern. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah mulai sadar tuan. Pelayannya seksi. Seksi konsumsi. Ikan seksi mergo nek diasek-asek langsung bereaksi. Jupri gak seksi, siksi. Baru disik-isik sudah bereaksi. Ketika Belanda tahu bahwa NU sedang merencanakan kemerdekaan, maka kemudian dikirim yang namanya belasan kapal dari Batavia menuju Laut Jawa. Targetnya cari kapal yang ditumpangi Kiai NU dan tenggelamkan supaya tidak ada lagi yang merencanakan kemerdekaan. Lu meniki mbawat ngerti. Nggak tahu ilmu model ini di mana sekarang. Langsung nakoda kapal kandang, Pak mandek. Kiai Surabaya itu masih jauh ya mandek kok. Bar mandek balik nang Banjarmasin. Bermalam 2 hari di Banjarmasin. Selama 2 hari ini kapal patroli Belanda ngubek Laut Jawa. Ya mesti gak ketemu jadi wongin balik nang Banjarmasin. Setelah 2 hari barulah Bawa mengatakan pada nakoda, ayo kita pulang ke Surabaya sehingga aman. Tahun 1930, tahun 1943, 42 itu kan Jepang datang ke Indonesia. Panglima tertinggi tentara Jepang itu namanya Laksamana Maeda. Itu bertanya kepada Kiai Wahid Hasyim, Gus, gue merdeka sapa presiden. Kiai Wahid matur pada abahnya, Mbah Hasyim manggil Mbah Wahab. Tolong diundangkan ketua-ketua konsul NU se-Jawa dan Madura untuk mengadakan Munas Alim Ulama di Teguyan selama 1 minggu. Untuk apa? Diskusi siapa yang kita rencanakan menjadi calon presiden kalau merdeka. Akhirnya Munas tahun 43 itu mensepakati engkau nek merdeka calon presidennya itu Soekarno. Belum ada orang atau organisasi menyebut Soekarno. NU itu sudah menyebut Soekarno. Saya dapat cerita dari Gus Dur. Maka Soekarno yang di Blitar dipanggil ke Jombang, disiapkan sama Kiai Jombang untuk menjadi calon presiden. Itu kon poso, kon riado. Sing bagian gawe wiritan Kiai Romli dari Rejoso. Bendino diantar Mbah Wahab, Mbah Bisri dan Kiai Wahid keluar masuk makam, dari makam ke makam. Salah satu makam yang sering datangi oleh Soekarno sebagai bagian dari persiapan jadi presiden, kata Gus Dur, itu makam yang di sebelah baratnya Unwah Tambak Beras, Loreno. Sampeyan sing pengen dadi presiden dan rono cepetan. Gue presiden taksio, presiden Gus Dur, penting presiden gitu. Itu tahun 43. Ya, makanya Soekarno itu ketika bisa sukses menjadi presiden, sukses mampu mengatasi persoalan di negara ini, ya karena dia mempersiapkan itu NU. Sampeyan ben ngerti, jasa NU itu luar biasa. Iki sampai jam biru. Dari sate leren ya. Mari gimana ya? Kalau Jeporo ke rumahan gitu. Ketua IKABU ya, kelaparan. Jejer pada ketua IKABU nih gitu loh. Iki mbok iso dadi ketua IKABU cilik ini. Itu tahun 43. Tahun 45 itu ketika proklamasi dimulai. Proses-prosesnya itu mulai BPUPKI itu banyak tokoh-tokoh NU. Kiai Wahid, Kiai Maskur dan lain-lain. Di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu 63 orang. Menjadi PPKI 9 orang. Ya. Salah satunya Kiai Wahid.
hasil dari sidang PPKI itu menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Itu 5 sila. Sila pertama itu berbunyi kewenangan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi melulu-melulunya. Setelah proklamasi dikomandangkan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta oleh Soekarno-Hatta. Siangnya itu satu-satunya anggota PPKI yang non muslim namanya Mr. Amaramis curhat kepada Laksamana Maeda, Panglima tertinggi tentara Jepang. Curhatnya begini, kalau besok tanggal 18 Piagam Jakarta dijadikan dasar negara, maka kami rakyat Indonesia bagian timur akan keluar dari Indonesia. Ya. Karena tadi sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya. Artinya warga negara non muslim akan menjadi warga negara kelas 2. Maka kemudian Laksamana Maeda menyampaikan pada 2 orang, satu Bung Hatta yang besok akan dilantik sebagai wakil presiden mewakili umat Islam, dan Kiai Wahid. Kiai Wahid kemudian matur pada Mbah Hasyim istikharah, hasilnya dicoretnya 7 kata, rungokno. Dicoretnya 7 kata diganti yang Maha Esa. Sehingga sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu kata Mbah Hasyim Islam, tapi nggak usah nyebut Islam. Karena selain Islam tidak mengenal yang Maha Esa. Orang Katolik